Assalamualaikum, Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya David Fibran Pramusti, izin mempresentasikan hasil membuat game berbasis teks menggunakan bahasa Java. Baik, yang pertama di sini ada di karakter ya, kita mulai dari karakter. Di sini ada atributnya, ada string name untuk mendapatkan untuk nama player dan musuh, health, XP, level, XP dan levelnya akan masuk ke pemain, item dan inventory juga termasuk, more health juga termasuk. Health ini untuk pemain dan musuh, untuk NPC yang akan kita buat nanti. Kemudian ada juga namanya konstruktor. ThisName ini untuk merujuk suatu atribut parameter yang dinamai kita sendiri. Misalkan kayak punya saya di sini name, untuk menunjuk name ini jika ada suatu parameter yang sama. Kemudian juga ada namanya di sini metode. Metode untuk player menerima damage. Ini untuk musuh menerima damage. Ini untuk pemain mendapatkan XP. Ini untuk pemain dapat level up. Dan ini untuk efek dari pemain level up, yaitu mendapatkan HP sebesar 400 jika level. Kemudian ada juga namanya di sini untuk menambahkan HP tambahan ke dalam health kita. Ini akan masuk ke dalam health player ya, karena kita nanti akan memanggilnya di health player. Kemudian ada juga namanya get name, ini untuk mendapatkan nama player atau nama NPC-nya. Ada juga health, XP, level, item, inventory, more health. Ini kayaknya item kurang berguna ya, atau yang mana tadi yang kurang berguna ya? Antara add item dengan set item nih, set itemnya yang kurang berguna. Terus ada get more health. Kemudian kita lanjut di story. Di story di sini atributnya start scan, karakternya player dan NPC-nya mau Raja Iblis ya. Maaf ya kalau agak wibu, emang sengaja sih biar wibu. Terus ada juga scanner. Pertama di konstruktornya ini ada di start scan untuk memulai scan player si Raja Iblis, kemudian ada ya ini new scannernya. Ini untuk memulainya. Ketika memulainya di sini ya begitulah. Ketika memulainya, ketika scan saat ini tidak sama dengan 0, maka permainan akan dilanjutkan dan pemain harus menginput. Jika pemain menginput menu, maka menu akan ditampilkan seperti info untuk menampilkan status karakter, skill untuk menampilkan skill karakter. Skill karakter ini untuk menampilkan skill karakter di battle system nanti. Di inventory juga untuk menampilkan inventory pemain, exit untuk keluar, klik enter untuk ketik pilihan. Setelah klik enter dulu, kemudian baru ketik pilihan di atas. Jadi setelah kita ketik menu, kita enter dulu, baru kita ketik info, skill, inventory, dan exit sesuai yang diinginkan. Ini ketika kita memilih untuk mengetik inventory, info, akan mendapatkan HP player, XP player, level player. Dan ini juga mendapatkan HP musuhnya juga ya. Kemudian ada juga namanya untuk exit ya, ini untuk langsung keluar, tapi nggak langsung keluar ya, ini pemain ini harus input kembali untuk memilih keluar atau tidak. Jika ia menjawab tidak atau selain dari ia akan kembali melanjutkan permainan karena ya kayak lu isinya nggak jelas tapi permainannya keluar sendiri kan nggak lucu anjir. Terus lanjut ke if nya inventory untuk menampilkan inventory. Ini untuk menampilkan skill pemain. Di sini skillnya ada 3 ya, ada ini slash untuk serangan cepat yang memberikan damage besar saat mengakibatkan critical hit. Ini ada cooldown juga ya, kayak game turn based nih, memiliki cooldowns. Ini untuk 5 turn. Enchant Sword untuk mengheal HP kita dari sepertiga damage yang diterima musuh. Sekitar CDA ada 4 giliran dan Serempos merupakan serangan counter yang memberikan damage besar kepada musuh dengan cooldown 3 turn. Lanjut ke Moskan temen nih.
scan aja lah ya. Isi banget. Kemudian ada juga namanya atribut scan di sini. Atribut scan-nya ini ada deskripsi, pilihan A, B, C, pilihan berikutnya A, B, C ini untuk melanjutkan scan ini akan masuk kemana nanti akan diarahkan. Lalu ada damage taken nih untuk damage yang diterima player, damage output nih untuk damage yang diterima musuhnya. Item yang diterima player nih akan di sini, lalu ada XP-nya untuk player terima. Di sini ada konstruktornya nih. Biar jelas sih saya kasih komentarnya aja di sini ya. String choose ya beginilah kira-kira. Deskripsinya juga sama kayak yang di karakter yang saya jelasin. Ini untuk menunjuk suatu deskripsi ketika ada parameter yang sama dan kita harus menunjuk salah satu. Jadi si Java ini akan membaca deskripsinya yang ini. Kemudian ada metodenya ini. Untuk metodenya ini ada menampilkan deskripsi, opsi A. Ini akan melanjutkan ke next scan-nya. Masuk dan player di sini akan memasukkan pilihan dari A, B, C atau menu. Bang, bagaimana kalau pilihannya tidak valid? Ya, kalau pilihannya tidak valid, lihat di switch-nya nanti akan saya jelaskan ya. Jadi sabar dulu. Di make choice ini kita tambahkan dulu ini namanya integer damage untuk damage yang diterima pemain, XP yang diterima pemain, scan untuk melanjutkan scan, item untuk menerima item yang diterima pemain, integer mau get damage ini untuk musuhnya ya, karena musuhnya saat ini masih Raja Iblis, tapi kemungkinan besar saya akan update lebih jauh lagi. Ya kalau ada niat sih. Kemudian ada switch case-nya nih di sini untuk setiap pilihan A, B, C yang tadi di sini mana? Kok malah turun ke bawah? Sorry. Ya, kena spoiler dikit kan. Nah, di sini tadi sesuai pilihannya ya. Bang, gimana kalau pilihannya nggak sesuai? Misal kalau kita input Z gimana, Bang? Ya, akan masuk ke default. Pilihan tidak valid. Pilihlah yang benar sih, Bal. Udah jelas-jelas disuruh pilih A, B, C, kayak mah input Z tuh aneh. Jadi harus input A, B, C. Kalau input yang selain A, B, C, ya kalian akan masuk sini. Kecuali kalau kalian input menu tadi yang ada di story ini. Karena di sini kan ada dimasukin pilihannya if. Dalam ukuran scan-nya ini. Kemudian kita lanjut. Untuk ini ketika itemnya tidak sama dengan 0, player akan tampilkan nih item-itemnya nih. Jika itemnya dipunyai ya. Ketika itemnya jimat naga misalkan akan menampilkan player menambahkan HP tambahan pada add health. Dengan sistem outprint line, efek jimat naga health bertambah 5000. Kemudian ada juga namanya balmung, mie ayam, pisang, taring buaya, high potion, buaya, ya masih banyak lagi lah ya. Iya, sana cari mama sana. Ke sana, di depan. Aku lagi sibuk. Jadi ketika player tidak memiliki suatu item atau sudah memiliki maksudnya sudah memiliki item yang sama, kamu sudah memiliki itemnya. Atau jika itemnya tidak terdaftar sesuai yang di sini, misalkan kayak mendapatkan Chunchumaru misalkan, pedangnya si Kazuma, kalian tidak akan mendapatkan efek apapun karena yang buff yang saya kasih ini hanya untuk item-item yang di sini doang ya. Berikutnya juga ada namanya player damage untuk player menerima damage-nya. Terus ada add XP, player mau damage. Sebentar, sorry. Lanjut ketika kita berhasil memilih antara A, B, C atau menu ya ngasih antara A, B, C, ini akan ditampilkan. Kamu menerima damage-nya ditampilkan berapa damage yang kita terima, misalkan 0 ya udah 0 ditampilkan 0. Dan XP-nya juga sama seperti damage. Dan jika mendapatkan item atau tidak akan ditampilkan di sini. Musuh menerima damage sebesar juga ditampilkan.
status sekarang juga akan langsung ditampilkan. Jadi jika player tidak membaca, silakan ketik info. Lalu ini juga levelnya juga akan ditampilkan. Jadi player tidak perlu repot-repot ketik info. Ini untuk memicu triggernya nanti di battle system, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu nanti juga ketika pemain menang dan next scan-nya itu udah selesai, nanti akan ditampilkan terima kasih telah bermain. Ini jika udah kurang, ketika HP-nya udah mencapai 0, ya kayak si Asuna mati itu, jangan ke Kirito ya, Kirito itu ajaib dia, ketolong keren aja dia. Lalu lanjut ke main Java ya, langsung aja kita ke main Java. Pertama-tama akan ditampilkan show prolog. Show prolog, nah prolognya ada di bawah, sorry sebentar ya, ada di bawah panjang ya. Oke, di sini ada tokohnya dulu nih. Tokohnya kita kasih nama playernya itu Hero dan NPC itu Demon Lord. Yang kita kendalikan tuh Hero ya. Untuk kendalikan Demon Lord tuh tidak bisa. Kecuali kalau kayak membuat scriptnya sendiri silakan. Lalu di sini pertama-tama setelah show prolog kita akan tampilkan battle antara Raja Iblis dengan player. Baru masuk ke story. Nah ini dia prolognya. Show prolognya ini kamu sebentar dengan Raja Iblis. Kamu ini sedang menghadapi ancaman University nih. Ya lanjut. Ini untuk lebih berasa story-nya di prolognya doang sih. Malas bikin lanjutannya. Lalu ini ketika ada melewati show prolognya ini akan disuruh ketik klik enter. Ya ketika apapun juga nggak ngaruh sih sebenarnya. Yang intinya ketik enter aja biar lebih berasa prolognya. Pertarungan yang dimulai antara Raja Iblis dengan pemain. Damage mau ini ya ini damage yang diterima pemain sama Raja Iblis pertama kali ya. Kan tadi HP-nya ini ada di sini ya. HP-nya kan ada di sini dan ini kan tadi kan pertarungannya pertama yang ada di mana ya? Aduh, jadi ada metodenya tadi gimana ya? Ini dia metode battle-nya untuk sementara awal-awal bikinnya kayak gini dulu untuk battle awal prolog ya ini ya. Kemudian ada juga di battle system, kita masuk battle system nih udah berapa menit sih? Ya berapa lah ya. Di sini ada atributnya player mau dapetin dulu. Scanner new scanner boleh untuk ini misalkan untuk parry ya nanti ya. Ini untuk parry. Ini untuk player when to exit jika player mau keluar ya. Terus cooldown skill ini di set dari 0. Public battle system karakternya player dan karakternya mau. Public boolean start battle. Nah ini itu ke-trigger tuh dari mana ya tadi ya, di scan Java kalau nggak salah. Nah ini dia, ini ke-triggernya di sini, masuk tadi ya ke battle systemnya nanti. Battle system player mau if jika permainannya battle telah selesai, pemain telah dikalahkan ya, misalkan HP 0 itu kan jadi start battle kan udah kelar nih, jadi ini sampai akhir, jadinya ya permainannya berakhir dan keluar dari sistemnya. Ya kan bisa memulai lagi sih. Nah ini selama HP pemain atau HP pemain dan Raja Iblis sama dengan 0, maka jika misalkan ya kalau Raja Iblisnya HP-nya 0, lebih dari 0, ini permainnya bakal terus berlanjut nih sama dengan ininya juga. Karena kan logikanya Dandan ini kan kalau ini benar maka lanjutnya benar, jadi bisa berlanjut. Tapi jika HP playernya 0 atau Raja Iblisnya 0, maka ini tidak akan berlanjut terus. Aduh haus. Lanjut ke ya ini nggak perlu jelasin juga ya, udah lumayan paham kan kalian. Terus nih untuk player turn-nya ini ditampilkan dulu nih cooldown-cooldownnya nih, bukan tampilkan di gamenya ya. Ini untuk setiap turn player akan dikurangi cooldownnya.
Ya ini cooldownnya akan dikurangi dari 5, 4, 3 itu tadi kan ada 5, terus lempar ada yang 3. Terus random critical. Ini untuk critical chance-nya ini kan kenapa Bang, ini kenapa sih Bang harus ada plus 1 ya kan kritikalnya enggak 0% Bang peluangnya. Jadi peluang kritikal ini gacha Bang. Dari 1% sampai ke 100%. Baru your turn. Ini akan ditampilkan dulu nih your turn. HP player dan HP Raja Iblis disuruh pilih attack atau memilih menggunakan skill atau menggunakan item atau keluar dari game. Choose actionnya. Di choose nih actionnya nih. Misalkan kita pilih 1, base damage-nya ini 1500 dikali level tambah level player dikali 80. Damage multiplier kayak ini ya. Atau ya damage multiplier itu. Ya habis itu mana ya? Ketika ini player mempunyai balmung nih, damage-nya bertambah nih besar 50%. Biar nggak ribet saya pakai 1,5. Terus ini juga sama ketika player ada buaya atau balmung nih sama ya sisa ketika kritikal berhasil damage player akan bertambah sesuai nilainya masing-masing. Kalau buaya 20% ya barat kalian bermain dengan kalian menyerang musuh dengan buaya juga. Udah nyerang pakai pedang, pakai buaya juga. Ini juga pakai balmung misalkan ya. Terus get name untuk attack for the base damage ini untuk menampilkan berapa sih damage yang kalian hasilkan. Lalu si Raja Iblis akan terkena damage. Lalu ketika cast 2 akan masuk ke use skill nih. Use skill di sini nanti akan saya jelaskan. Use item juga. Exit untuk keluar. Disuruh pilih ya atau tidak. Kalau pilihannya nggak valid ya udah hilang giliran Anda. Langsung giliran musuh. Siapa suruh nggak mau jalan. Salah input. Kemudian ada use skill. Use skill nih ketika pemain menggunakan elemen slash, enchant sword, dan siren post nih ada keterangannya lagi nih untuk menampilkan cooldownnya. Lalu nih untuk gacha critical chance-nya pilih opsinya ada menampilkan base damage-nya dan damage yang diterima, dan ya ini kalkulasi untuk damage-nya lah ya. Nggak perlu saya jelasin lagi karena di damage yang di attack biasa tadi sudah saya jelaskan. Nah ini khusus untuk yang case 3 nih, yaitu Siren Post. Ketika kalian menggunakan di dalam cooldown-nya tidak 0, maka skillnya tidak akan keluar. Tetapi jika cooldown-nya sudah selesai, baru kalian bisa menggunakannya. Damage output 2500. Ya ini kira-kira habis itu. Nah di sini, ketika pemain menggunakan Siren Post akan memprepare counter attack. Next attack will be nullified. Jadi damage yang diterima berikutnya akan 0. Dan Raja Iblis akan menerima damage dan Siren Post akan kembali cooldown. Lalu di sini ada di sini has Siren Post nih untuk counternya ya. Untuk mengaktifkan counter attack-nya ya. Lanjut ke item nih, item yang digunakan. Tetapi ada beberapa item yang dilarang digunakan atau yang tidak bisa digunakan ya, lebih tepatnya ya. Ketika player mengetik item ini tapi tidak bisa digunakan, ya lost your turn. Di sini ada item yang bisa digunakan, high potion, mie ayam pisang, yang tidak bisa digunakan balmung, jimat naga, buaya, taring buaya. Habis itu ada ketika gak ada punya item, ya kan terpaksa harus ketik enter. Lalu ketika di sini ada juga namanya untuk menghapus item ya di player inventory, ketik remove ini untuk menghapus item yang telah kita ketik tadi. Tapi yang tidak bisa digunakan tidak akan terhapus. Lalu di sini ada privat untuk privat lagi. Ini untuk ketika gilirannya musuh nih. Ini gilirannya ini gacha ya. Digacha dari
Kok nyasar? Nah, di sini. Pasti kok mana naik lagi. Nah, di sini ketika giliran Raja Iblis digacha nih dari patternnya dari 0 sampai 9. Jika patternnya 0, maka akan nge-heal dirinya sendiri. Ini peluangnya 5% ya masing-masing ya. Ini peluangnya 5%, ini peluangnya 5%. Ini untuk heavy damage-nya kalau nggak salah ya. Ya, ini untuk heavy attack-nya. Ini untuk si Raja Iblis nge-heal dirinya sendiri, ini besar banget ya. Terus ini juga ada untuk basic attack-nya Raja Iblis. Ini ibarat dia pakai skill doang ya. Cuman karena malas namanya, jadi saya pakai heavy attack aja. Kayak ibarat kata dia damage-nya critical gitu, tapi nggak terlalu critical lah ya. Baik lagi ke main Java. Baik, berikutnya ada juga ada alur gamenya. Yaitu alur gamenya dimulai dari prolognya itu, yaitu kamu sedang bertarung dengan ancaman mahasiswa Telkom University. Raja Iblis adalah sosok yang jahat. Jadi saya ini menggambarkan Raja Iblis adalah sebagai sosok yang jahat, mengancam mahasiswa Telkom University. Mengapa bisa? Ya, ini adalah alur cerita game saya. Kamu harus mengalahkannya untuk menyelamatkan mahasiswa Telkom University, dan nasib mahasiswa Telkom University berada di tangan kamu. Dan pertarungan dimulai pada tanggal 24 Maret 2025. Alamak. Lalu pertarungannya dimulai. Setelah pertarungan prolognya dimulai nih, pertarungan dimulai antara pemain dengan Raja Iblis. Player mengeluarkan Balmung. Balmung adalah senjata utamanya si player dan memberikan damage dengan slash. Musuh menerima damage, lalu si Raja Iblis akan menyerang balik dengan THR, tugas hari raya, dengan damage-nya juga ada ditampilkan di sini masing-masing. Ini damage yang player berikan dan ini damage yang musuh berikan. Kemudian akan menampilkan statusnya saat ini. Masuklah ke scan 1. Kamu terpental jauh akibat THR, hingga memberikan bekas luka. Setelah beberapa saat, kamu tersadar di tempat yang asing. Pilihan pertama, tidak percaya diri dan cemas akibat serangan yang diterima oleh player. Damage yang diterima menjadi 500 karena dia tidak percaya diri dan cemas. Namun, ia menerima item High Potion karena dia bertemu dengan mahasiswa Telkom University. Namun berbeda dengan pilihan ketiga, mencari senjatamu, yaitu kamu itu langsung mencari senjata kamu, tidak bertemu dengan mahasiswa Telkom University, sehingga kamu langsung menerima Balmung dengan SP yang diterima 120. Lanjut ke scan 2, kamu bertemu dengan mahasiswa Telkom University. Ini juga kamu langsung bisa lanjut ke mencari senjatamu, yaitu Balmung. Ini juga bisa langsung lanjut antara mencari senjata atau pergi mencari toko senjata setelah kamu mengetahui besar kekuatan Raja Iblis. Nah, ketika kamu memilih untuk misalkan untuk berpikirkan solusi, ya masuk ke rute utamanya juga. Ini rute utama sebenarnya. Untuk scan B ini, scan 4 nih rute utamanya juga. Kamu memutuskan untuk berlatih, namun kamu bertemu dengan wanita misterius. Abaikan lalu pergi ke toko senjata, sapa, atau abaikan cari senjatamu. Nah, scan X4 nih, kamu tiba di toko senjata, pilih senjatamu. Chunchumaru, longsword, atau katana. Nah, item-item ini tidak memberikan efek apapun ya, jadi jangan mengharapkan apapun ya. Jadi ini anggap aja kayak rute if atau rute alternatif if gitu ya, alternatif. Lanjut ke scan EX5, scan 5 maksud saya. Scan 5 dengan scan EX5 ini beda ya. Ini kan karena habis memilih senjata di toko senjata. Nah, ini kalau scan 5 ini setelah kalian mengambil Balmung. Balmung itu dari kalian tuh mencari senjatamu, bukan ke toko senjata. Lalu Bang, apa sih nih yang efeknya dari Sapa? Ya, nanti ada di akhir ya, akan saya jelaskan. Lalu di scan 6,
kamu bertemu dengan enggak. Sebelum itu ketika kalian dapat memilih beberapa scan dulu nih. Beberapa scan. Di sini kamu kan menentu apa? Kamu memutuskan apa? Mana ya? Kamu menemukan senjata kamu kembali. Ini untuk scan yang menemukan Balamung ya. Yang di IX5 juga kurang lebih sama. Kamu memutuskan pergi ke tempat Raja Iblis berada, namun kamu dihadapkan jalan pertigaan, jalan percabangan nih ya. Kamu bisa pilih jalur rawa penuh dengan buaya, gorila. Kalau memilih jalur hutan atau pegunungan, kamu akan bertemu dengan naga primordial. Ini jalur rawa ini kamu akan langsung menerima damage karena jalur rawa ya berbahaya, cok. Kamu memutuskan pergi ke tempat Raja Iblis kamu berada, ini juga sama sih, IX5. Lanjut ke scan 6. Jika kamu memilih jalur pegunungan, kamu akan bertemu dengan naga primordial nih, ketemu naga primordial. Pilih yang aksi yang kamu inginkan. Serang para naga, lanjut ke scan execute, numpang lewat, ya kan, lewat doang. Para naga nggak akan menyerang kamu. Primordial, boy. Dia gak ada waktu untuk menerus kamu. Kecuali kalau kamu ganggu dia. Kayak serang naga ini nanti ada efeknya yaitu execute. Kamu nyerang para naga dan mereka murka sekali. Pilih cara mati kamu. Mau disembur, nafas naga, mati digeprek dengan kaki, atau disenggor dengan ekornya. Nah, itu kalian akan langsung mati dengan menerima damage 100.000. Dan kalian akan mengulang game kalian dari awal. Lalu ada juga namanya berbicara dengan naga primordial. Ini bijak ya, ini bijak. Mari kita lihat nih di scan 7 ya deh ya. Di scan 7 itu kamu akan langsung diantarkan ke pintu keluar. Tidak aku tampilkan ya itu scan kalian berbicara dengan ininya. Lalu misalkan kalau kalian memilih jalur hutan, di sini ada di alternatif 6 yaitu kamu telah memasuki hutan, kamu melihat gorila sedang makan, kamu apain dia? Serang gorila, beri beberapa pisang atau abaikan lanjutkan perjalanan gitu. Ya dampaknya yang diterima sih ya paling di damage taken-nya doang sama XP-nya. Cukup worth it lah ya mungkin. Untuk damage output-nya ya maksud saya. Tapi kalau misalkan kamu pilih jalur hutan dengan penuh banyak gorila, yang ada gorila ini, kamu akan langsung mendapatkan pisang. Lalu di scan alternatif di scan IX6 ini ketika kamu memasuki jalur rawa, kamu akan bertemu dengan buaya nih, depan dengan buaya yang kelaparan. Pilihlah kalian yang kamu mau. Bantai para buaya mendapatkan damage diterima, tapi tidak mendapatkan XP karena buaya itu kelaparan, boy. Kau cuma dapat membunuhnya doang, kau mengakhiri penderitaannya doang. Lemah buaya, cok. Kalian dapatkan taring buaya, beri umpan lalu lari. Sebenarnya sih buaya juga ya tinggal kalian kasih makan juga bisa dengan beri makan buaya. Kalian mendapatkan banyak XP karena kalian telah berbuat baik dan kalian mendapatkan buaya, cuy, buaya yang jinak. Setelah itu kamu akan diantarkan ke pintu keluar. Kamu bisa pilih ya, ini yang ngaruh cuma pihak A doang ya, lanjutkan perjalanan atau duduk sejenak atau latihan sejenak. Ini untuk kemudian XP yang kita peroleh. Lebih bijak-bijak lah ya kalian pilih. Lalu ini ketika kalian memilih scan B, pilihan B atau C, kalian akan masuk ke scan 8 yaitu kamu akhirnya melanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan nih, langsung ke scan 9. Kamu tiba di Bandung, anjay, lautan Bandung. Lautan api ya Bandung ya. Langsung cari gedung Telkom atau bertanya agar tidak tersesat ya sama aja sih, cuma XP-nya lebih banyak. Atau makan mie ayam, ya sama aja sih, lanjutkan scan-nya langsung ke scan 10. Cuman ini mendapatkan item mie ayam dan XP-nya sangat besar. Kenapa mie ayam dapat XP besar? Pakai nanya. Siapa sih yang gak suka mie ayam? Kemudian kamu tiba di gedung Telkom dan masuk ke lobinya. Pilih mau naik tangga, tangga darurat, atau lift. Naik tangga atau tangga darurat XP-nya sama. Kamu tidak akan menerima damage karena capek, kamu tidak akan terima. Nah, ini kalian hanya menerima stamina tambahan dari dan pengalaman. Atau naik lift, pengalaman kalian kecil. Ini langsung sampai lantai paling atas ya dia ya. Namun jika kalian memilih naik tangga, kalian akan bertemu dengan para iblis korocol lah ya, ibarat kata.
Kalian bisa pilih bantai para iblis mendapatkan XP tambahan, tapi kalian menerima damage, atau ngendap-ngendap, mendapatkan XP yang lumayan, atau balik naik tangga darurat. Tapi kalian menerima damage 500 ya karena kalian capek sih sebenarnya. Lalu kalian mendapatkan XP-nya 250 ya. Lebih baik daripada ngendap-ngendap. Level itu penting karena untuk damage ya. Lihat nih, damage yang kita berikan tuh tergantung juga pada level nih. Mana ya? Nih di sini nih. Player get level level player dikali dengan 200. 200 itu lebih multiplayer ya, multiplayer. Lalu lanjut di scan 12, tiba di lantai paling atas. Kalian bisa pilih nih gedor-gedor pintu sebelum masuk, dobrak pintu singgah sana ya. Gedor-gedor ini kalian mengerti etika lah ya. Tapi kalian sedang kecapean cuy. Kalau kalian langsung masuk, kalian kena damage. Kalau gedor-gedor pintu masuk ya, dobrak pintu singgah sana ini langsung ya kalian tuh gak ada etikanya boy. Ya walaupun dia musuh tapi ya etika juga harus dijaga karena kalian tuh hero boy. Jaga etika kalian. Nah, ada juga namanya tuh istirahat setelah itu baru masuk singgah sana. Ini pilihan bijak nih karena kalian kan lagi capek nih. Setelah naik tangga kan atau naik lift pas sampai Bandung kan capek nih. Masa iya kan nggak istirahat? Emang kami ayam doang cukup? Nggak cukup bang? Ya nggak cukup lah boy. Kalian makan doang cok. Yang makanannya bisa langsung masuk ke nian. Lanjut, kamu sampai di singgah sana dan Raya Iblis terlihat seperti menunggu kamu. Kemudian Raya Iblis mulai yepingnya tuh. Biasalah kalau di anime itu ada yang Raya Iblis mulai yeping gitu. Kalian bisa pilih nih ikutan yeping. Ya nggak dapat apa-apa sih. Menunggu kelar yeping, kalian tuh bijak mendengarkan apa yang Raja Iblis katakan. Bisa aja itu masa lalunya Raja Iblis loh, penting tuh. Lalu atau pura-pura dengar nih. Ya ini ya bijak juga sih sebenarnya ya kan juga nggak perlu penting mendengarkannya ya. Lalu setelah menunggu beberapa lama, Raja Iblis berkata, "Hero, rasakanlah kekuatanku dan ukirlah keberhasilanmu." Ini langsung ke trigger ya, ini lanjut ke battle scan-nya. Kalian ini bisa pilih nih, balas dengan keteguhan percaya diri kalian tuh, menerima XP doang sih. Atau serang secara mendadak, dia kan belum siap tuh. Kalian langsung aja serang secara mendadak tuh. Langsung damage outputnya 6.000 tuh, lumayan lah ya buat cicil-cicilan. Dan kalian dapat XP yang sangat besar. Atau hunuskan pedang tanpa menjawab. Ini kalian ini tidak sopan coy. Sopan tapi nggak tahu deh sopan atau enggaknya, tapi ini kalian tidak ada etikanya. Ketika kalian ditanya, kalian malah tanpa menjawab dan langsung hunuskan pedang gitu kan ya. Ya udahlah ya. Ya walaupun dia musuh sih, tetap aja harus jaga etika boy. Nah, Raja Iblis telah dikalahkan, tapi datang nih wanita misterius menghampiri kamu. Saran saya abaikan lalu pergi atau sapa lalu pergi. Ini langsung menyelesaikan permainan dengan kemenangan. Atau jika kalian memilih basa-basi dengannya, ya ini akibatnya. Ternyata ia adalah suku Bush. Kamu digo dan kekuatan kamu diserap sampai habis. Ini juga sama ya ketika kalian di scan bawah ini yang di scan 4 kalau nggak salah. Nggak ada yang di scan 4 nih. Kalian kan bertemu dengan wanita misterius. Ketika kalian sapa, siapa sangka ternyata suku Bush coy. Anggap aja itu jebakan ya. Ini anggap aja itu jebakan. Player tidak akan tahu hal itu. Jadi kalian menerima damage besar satu berapa nih? 1 juta kah atau 100.000 lah. Ya opsi pilihan kalian cuma bisa pasrah, mati, udah selesai. Sekian, terima kasih.